Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fauzia Farda dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, bermakna bahwa bahasa merupakan alat interaksi sosial dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekspresif, misalnya dapat terlihat dari karya sastra berupa puisi. Pengarang menuangkan gagasan, pengalamannya, dan mengekspresikan idenya lewat bahasa yang kemudian dibentuk dalam genre puisi. Yang ketiga yaitu fungsi estetis. Bahasa berfungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan peran. Biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra ataupun bisa yang lainnya. Yang keempat, berfungsi sebagai informatif. Bahasa digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain, dapat diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seperti contohnya kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Yang kelima, sebagai alat fungsional, di mana bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk mempengaruhi orang lain. Yang keenam, fungsi hayalan atau imajiner. Bahasa digunakan untuk mencurahkan berbagai bentuk daya hayal dari seseorang, contohnya seperti mendengarkan cerita horor. Yang ketujuh, fungsi emosional. Bahasa dapat membangkitkan emosi seseorang, bahkan dapat menggerakkan tingkah laku seseorang, contohnya seperti kemarahan ataupun sesuatu yang lucu. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Unsur ketiga dalam Sumpah Pemuda menjadi sebuah pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Pada 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Sementara itu, bahasa Indonesia baru diakui dan disahkan sebagai bahasa negara usai kemerdekaan, yakni bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sementara itu, bahasa Indonesia sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu yang pertama Indus yang berarti Hindia, dan yang kedua Mesos yang berarti pulau atau kepulauan. Jadi Indonesia sendiri itu, jadi Indonesia berarti kepulauan Hindia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.